Timnas Vietnam akan menjadi salah satu pesaing Timnas Indonesia di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus. Kedua tim tergabung di grup A bersama Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Berstatus sebagai juara bertahan, media Vietnam BTV meyakini tim nasionalnya masih menjadi kandidat juara di ASEAN Cup 2026. Pasalnya, BTV menilai timnas Vietnam di ASEAN Cup 2026 lebih kuat dibandingkan dengan tim di edisi sebelumnya. Skuad besutan Kim Sang-sik itu telah memiliki lebih banyak tambahan pemain berkualitas dibandingkan edisi sebelumnya. Dari segi pemain muda, Vietnam memiliki Nguyen Dinh Bach, Nguyen Thanh Han, Nguyen Xuan Bach, Pham Ly Dec, dan Nguyen Hat Minh. Nama-nama tersebut tampil sangat baik saat Vietnam menempati peringkat ketiga Piala Asia U23 2026 pada Januari lalu. Untuk pemain naturalisasi, Kim Sang-sik bisa memanggil kiper Patrick Lee Giang, bek tengah Du Philong, dan gelandang Du Ho Wang Hen. Dengan tambahan nama di atas, Vietnam akan lebih kuat dalam duel udara, umpan panjang maupun pendek, kemampuan teknik, dan kekuatan fisik. BTV menilai skuad Vietnam saat ini lebih seimbang dan memiliki lebih banyak talenta dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Tak hanya itu, Vietnam saat ini memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi menyusul kesuksesan di level regional beberapa tahun terakhir. Bahkan, media Vietnam itu menilai timnas Indonesia tidak lebih kuat dari tim nasionalnya meski menurunkan pemain naturalisasi. Sekalipun Indonesia dapat menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa di ASEAN Cup pada bulan Juli dan Agustus, mereka belum tentu dianggap lebih kuat daripada Vietnam, tulis BTV. BTV menambahkan situasi saat ini sangat kontras dengan situasi ketika Vietnam kalah 3 kali dari timnas Indonesia pada 2023 dan 2024 lalu. Kala itu, Indonesia mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diberikan oleh Kuat Farka, pojok kembali bagi Indonesia, harapan terciptanya tekanan, Tom Hayes, di Midin Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu guys, lewat umpan yang begitu terukur dan Jay-Z datang dari belakang, lakukan sundulan dari Venezia, membawa Indonesia kali ini mengejutkan di Asia. Dan kali ini Adi, situasi yang berbeda kita dapatkan, kita ambil keunggulan dan kita harapkan ini bisa dipertahankan. Zona marking begitu statik Vietnam. 3 kemenangan yang diraih skuad Garuda saat itu tidak lepas dari kontribusi besar para pemain naturalisasi di tim asuhan Shin Tae-yong. Ini sangat kontras dengan situasi pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, ketika Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023, tulis BTV. Di ASEAN Cup 2026, Indonesia kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh para pemain diaspora yang merumput di Eropa. John Hertman selaku pelatih Indonesia mengisyaratkan sulit baginya untuk memanggil pemain diaspora ke tim nasional di luar agenda resmi FIFA. Meski masih ada peluang negosiasi dengan klub untuk memanggil pemain diaspora, Hertman memilih tidak melakukannya. Baginya, ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan untuk menggali kedalaman skuad dan memberi peluang kepada pemain di liga lokal. Namun, Hertman kemungkinan besar masih bisa memanggil para pemain diaspora yang merumput di Asia Tenggara. ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan menampilkan 10 tim peserta. Ke-10 tim tersebut telah dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 5 tim dan 2 tim teratas akan lolos ke semifinal. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan juru taktik anyar skuad Garuda John Hertman. Ia percaya pelatih asal Inggris tersebut bisa angkat prestasi tim Merah Putih. John Hertman resmi diperkenalkan PSSI pada 3 Januari 2026 sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Kanada tersebut ditunjuk menggantikan posisi Patrick Kluivert yang telah mengakhiri kerjasama dengan PSSI pada Oktober 2025 lalu. Kedatangan pelatih berusia 50 tahun tersebut memang menimbulkan berbagai macam reaksi. Namun,
Reaksi yang terjadi mayoritas menyambut baik John Hartman. Ini karena pelatih asal Inggris tersebut memiliki rekam jejak yang bagus. John Hartman bahkan pernah membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Selain itu, timnas putri Kanada juga pernah tampil di ajang EMAP tahunan tersebut. Tak hanya masyarakat, Shin Tae-yong pun ikut menyambut baik kedatangan John Hartman. Pelatih yang menukangi timnas Indonesia pada periode 2019 hingga 2024 ini menilai juru taktik asal Inggris ini bisa bawa tim merah putih berprestasi nantinya. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga. Sudah berubah jadi baik, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong percaya pelatih yang mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun itu bisa memberikan hal positif ke skuad Garuda. Menurutnya, ini akan bisa diwujudkan apabila John Hartman mendapat dukungan penuh dan luar biasa dari supporter. Ia menilai dukungan penuh dari supporter yang bisa membuat timnas Indonesia bisa berprestasi. Dan saya percaya ya kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga, kata Shin Tae-yong. Sekedar informasi, Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang cukup berhasil selama menukangi skuad Garuda. Walaupun Shin Tae-yong belum pernah berhasil membawa pulang gelar dengan timnas Indonesia. Akan tetapi, ia sukses mengantarkan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga mampu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tak hanya itu, Shin juga sukses membawa timnas U23 Indonesia melangkah jauh hingga tembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Bahkan mereka nyaris mendapat tiket lolos ke Olimpiade 2024. Dengan torehan tersebut, Shin Tae-yong selalu mendapat sambutan luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air setiap datang ke Indonesia. Ini karena Shin Tae-yong juga memiliki akademi sepak bola di Indonesia.